Ya. Dicobain beberapa lensa sampai saya jadi ada 3 lensa dok. Dia kasih silinder beberapa jenis. Terus saya ada dibawain lensa untuk terapi. Jadi itu kayak miring gitu dok. Saya nggak tahu itu apa ya. Soalnya dia ngomong pakai bahasa Inggris ya, aku prism gitu. Cuman jadi saya tiap hari terapi dia 20 menit pakai lensa itu dok. Ya, itu memperbaiki jatuhnya sinar prisma. Ya, Iya, kacamatanya modelnya kayak punya sudut gitu ya, miring. kayak Iya, sudut. ya Jadi itu punya sudut. Nah, 20 menit pakai yang sudutnya itu ditukar lagi ke bawah, sudutnya itu 20 menit. nah ini yang menjawab Jadi pertanyaannya Bu Mevi. Ya, kalau nanya tadi yang kalau ke dokter Selinsi dikasih kacamata khusus ya kacamata model begini Bu. Ya. ya itu dipinjemin Nah, sama dokternya karena hmm, tapi dia janjinya kita harus tiap tahun ke sana kontrol. ya. Cuman ya ini kena COVID saya nggak bisa balik ke sana kontrol ke Nggak dia. apa-apa Bu. Mm-mm. Inggris paling Tapi gede. iya, jadi Ya. Mm-mm. jajannya udah jauh dok. Oke. Itu Sekarang malah jajan kata lokal ya dokternya ya. sekarang ya. Iya Oke. dok. Cuman menurut saya ya yang paling make sense ya dokter Ali. Menurut saya nggak terlalu itulah, nggak terlalu bertentangan dengan, maksudnya obat-obat juga suplemen kan natural menurut saya, nggak Oke. yang banyak chemical. Ya. Terus sama ini dok, menurut saya terapi buka blok itu lumayan membantu dok bagi saya sih ya. Ini Bagi Minglung ini saya udah nih. lama loh. Kalau nggak salah pertama kali kita buka Bikom di Mata Hati loh. Iya dok. Berarti Sekarang sudah masuk tahun keempat, tahun ketiga. ya udah lama dari Nah, awal iya saya dari udah awal ikut. Mata Hati buka ya tahun Ya, 2018 lah atau tahun berapa lupa gue ya. Dan ini kalau kita boleh nanya Bu, dari ateknya berapa? Dulu Pak nggak pakai atek ya, terus kemudian kan kita paksa pakai atek juga. ya saya Dari atek attack berapa sampai sendiri. berapa ini Bu? Kita attack sendiri ya dok. Mm-mm. Di dulu 90-an ya. Oke. Sekarang 26, 28. Aduh, puji Tuhan ya, luar Ya biasa. udah Oke, lumayan dok. oke, Jadi oke. sekarang saya nggak tahu apa karena safe atau enggak. Ya semuanya, Pokoknya Bu. ya Semuanya. dok. Ya itulah Ya, takdir yang harus dijalani termasuk puji untuk Tuhan. shopping tadi itu kan. Nggak mungkin nggak ada progres walaupun kelihatannya minimalis ya. Pasti sempat saling membantu uh-uh, ya gitu. sempat stuck di 40-an terus dok, lumayan lama. Oke, Naik turun di situ. oke. Terakhir ini yang ya makanya saya bilang mungkin karena ya berkat dokter juga, berkat ini ya jadi ya lumayan lah sekarang di angka 20-an dok Oke, gitu. Bu. Ya Sekarang Ibu curiganya si Minglung ini punya cedera otak itu dari riwayat yang mana? dari ya itu yang dia sempat membiru itu dok. Waktu usianya 1 tahun lebih tadi itu yang tiba-tiba Iya, muntah tadi itu membiru itu iya. berapa lama membirunya? Itu cuman itu yang berapa detik saya balik badan, saya dudukin dia, terus saya tepuk-tepuk, terus dia nangis, udah nggak biru lagi. Jadi Cuman hitungannya berapa cuma detik detik kan? aja. Iya Berarti dok, mestinya nggak berapa. menimbulkan cedera dong kalau sampai cuma beberapa detik. Tapi Tapi warna birunya sudah, itu ya. iya sudah biru, Oke. sempat biru dong. Berarti kan sudah kesedak masuk ke Hmm. susunya, udah masuk ke pernafasan dok. Jadi kemungkinan ada aspirasi lah. Kemungkinan ibu juga Iya, curiga mungkin susunya masuk di paru-paru dok. Aku nggak tahu iya, kan mungkin ya. iya Kecerdasannya dok. di situ. Karena apa? Setelah itu bobrok dok anaknya dok. Ya bisa aja kan. Jadi kita curiga ya. Iya Oke. karena habis itu kan stagnan perkembangan bahasanya dok. Oke. Memang tetap dia akhirnya bisa bersuara, tapi dia nggak bisa Hmm. untuk komunikasi dua arah, masih susah dok. Oke. Cuman ya sekarang puji Tuhan ya kalau kita ajak ngomong, biasanya tuh dia lama nggak jawab dok. Jadi kayak cuek gitu loh. Mhm. Jadi kita harus ngulang berkali-kali, nanyain dia berkali-kali baru dia mau jawab. Oke. Sekarang spontan dok, udah lumayan sekali bagi saya. Maksudnya ya kita bikin pertanyaan simpel yang jawabannya ya tidak itu aja udah. Maksudnya tapi kita akhirnya kan bisa tahu yang dia mau. Terus sekarang dia udah bisa negosiasi dok, Oke, bisa good. negosiasi udah ya udah bagus.
Oke, Setiap hari masih saya tapping juga sih dok. oke, good. Ya. Saya tapping, saya omong-omongin. Kalau nggak salah eh, kemarin udah kita bersihin kan mental blocknya juga ya. ya Kita itu makanya saya beresin. bilang mungkin karena itu juga dok, karena Mm-mm, mm-mm. setelah itu eh, ininya apa, Progresnya ya, mulai attack kelihatan progresnya. attacknya, Efeknya iya mulai turun attacknya ya. baru turun dok, karena Oke, sebelumnya kan kita stuck di 40, oke, membaik di 30-an, naik lagi gitu terus, naik turun terus dok. Dan oke. ini puji Tuhan ya, maksudnya habis booster vaksin kedua sempat Mm-mm, panas, tinggi, demam ya. mm-mm. Biasanya dia setelah itu kan pasti ada regres dok. Nah Iya, ini nggak terlalu regres, nggak terlalu oke. banyak regresnya ya. Makanya ini ya makasih aja dok. Terima kasih Iya. udah banyak bantuannya dari dokter Ali, ya, Ibu dokter curiganya Mariska di juga. mana, Bu? Curiganya, gangguannya atau cedera otaknya di bagian mana? Dia ini dok, kayak Mm-mm. kalimat kata sambung itu nggak bisa dok, kognitifnya kurang, kemungkinan Oke, otak otak belakang ya kayaknya. oke. Heeh. Nanti Jadi kita cocokin ya sama hasilnya ya, kita cocokin. jadi Mm-mm. dan dengan itu susah dok. Terus kita Oke, ngajarin kenapa itu dia susah dok. Kalau kita nanya kenapa itu agak susah jawabnya. oke, oke. Jadi kalimat-kalimat sambung itu dia nggak bisa. Kita sempat ada ikut terapi juga. Kan saya ikutin ini homeschooling dok, Mm-mm. di dekat sini, DNA Academy namanya. Nah itu dia ada datengin terapis gitu. Nah itu orang Malaysia sih dok, Malaysia. Nah itu dia pernah ngetes gitu. Jadi misalnya disuruh eh, dikasih kalimat. Jadi tupai melompat di atas pohon gitu ya dok. Mm-mm. Ya. Nah itu anaknya itu disuruh gambar. Jadi digambarin pohon, nah, terus ditanyain misalnya dikasih kalimat tupai melompat di atas pohon. Nah itu dia ngasihnya di mana gitu loh. Iya, Nah itu dia nggak bisa, penempatannya itu dia salah dok. oke, oke, Bu. Ya, jadi ya kurang lebih ya seperti itulah dok singkatnya. Enggak ada masalah. Kalau masalah buka blog, teman-teman terapis sih pasti sudah mengerjakan ya, sesuai dengan hasil yang di Asira ya. Kemudian di cross check. Yang memang belum kita kerjakan optimal itu ya regenerasinya yang belum ya, karena kita kemarin Ya kan dok. belum punya yang GHKCU-nya ini belum punya. Kebetulan Ya itu posisi. saya dulu Hmm, harapannya ikut stem cell itu memang buat otak, oke, regenerasi otak, dok. Jadi makanya jajan stem cell. Ya temanku yang dokter kan juga bilang ya ini pasti otaknya. Jadi aku stem cell yang domba itu juga rekomend dia itu ya fokus ke, kan stem cellnya itu kan jadi kita bisa milih. Ada yang hmm, pankreas, ada yang untuk mata, ada yang untuk apa. Itu saya hmm, fokusnya ke linglung itu untuk otaknya. oke. Eh, Sempat berapa kali di stem cell yang di sana, yang domba? itu 2 kali tuh. Oke, karena rata-rata mereka mengerjakan tuh sampai 5 kali, 8 kali ya, Saya yang 2 kali saya aja baca. Oke. karena sebelumnya sudah taruna ikrar itu 3 kali. Terus yang Mhm. ini linglung yang ini 2 kali. Kan susah mau nyuntiknya dok. Soalnya dia Ya, benar. tambah gede berontak. Terus habis itu kan setelah suntik di bawah kulit tuh ini kayak bengkak dok, Iya, keras benar. gitu. Ada benjolan. Iya, Mhm. mungkin kayak terlalu kental apa gimana, bagi Iya. saya nggak bisa lancar. Karena sebelum saya cobain ke Minglu kan saya cobain ke saya dulu dok. Hati-hati cantik loh nanti, Bu, dimasukin stem cell. Ternyata Ibu Iya alasannya kan buat mencoba itu, curiga saya. iya kan ada yang untuk awet muda, ada yang untuk itu. Iya, Ya udah saya nyoba dulu, pengen tahu efeknya kayak gimana gitu loh. iya, iya. Mm-mm. Setuju, ya. Jadi dicoba dulu. Oke, Bu. Iya, Dok. Jadi nanti memang ya, Minglung ini juga termasuk nanti yang kandidat ya, kandidat kita nanti mau saya cek dulu ya, saya Ya, pastikan makasih bisa nggak dok. dia dikasih ya.
Kok bisa ya, nanti kita kasih. Nanti di akhir sesi saya tunjukkan gambaran protokolnya ya, biar teman-teman enggak ngaco ya, enggak bingung ya. Terus enggak semuanya harus dikerjakan, enggak ya. Jadi kalau memang belum saatnya ya enggak usah teman-teman ya, daripada nanti ngaco bingung ya. Apalagi ini masih fasenya uji coba. Ya kalau nggak berani nyoba ya kapan lagi ya. Kita mau nyoba juga kita punya keyakinan kalau kita itu diberi jawaban sama Tuhan, makanya kita berani mencoba. Dan kita berani mencoba karena apa? Ya nggak berbahaya ya, karena kita cuma main frekuensi ya, cukup aman ya. Selama ini kita sudah main ya, sudah dibuktikan oleh teman-teman di sini bahwa ya nggak ada efek samping ya untuk pemakaian terapi yang di tempat kita. Apakah Mama Minglung ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah itu dulu, Dok. Oke, terima kasih Ya, Bu sudah ya, berbagi. ya, Oke, makasih, Dok. ya. Sekarang berikutnya Pak Heri, Bu Hasana. Wah, ini Bu Hasana juga kita bersihkan sampahnya ini kemarin nih ya. Termasuk si Amira malah enggak ketemu ya sampahnya ya. Monggo Bu Hasana. Silahkan. Selamat malam Dr. Ali, selamat malam Pak Heri, selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya yakin kalau Amira itu ada brain injury itu ya dari cerita-cerita kemarin yang hari Sabtu itu, kemudian lihat dari video sebentar, itu dari riwayatnya itu kehamilan pada waktu itu stres. Itu saja. Yang lainnya tidak ada gangguan sama sekali. Perdarahan pun nggak ada, tapi stresnya cukup semuanya berat. bagus, normal. Ya hanya dari pada waktu hamil stres menurut saya itu berat. Oke, itu berarti saja. Ibu curiga kortisolnya tinggi. Ya. Hingga ada penyempitan pembuluh darah, jadi kemungkinan ada suplai oksigen yang terganggu ke janin. Oke. Ya. Itu berapa lama, Bu? Dari kehamilan berapa sampai ke berapa? Awal-awal dulu sebelum hamil itu sudah ada kecemasan. Oke. Jadi sebelum hamil yang kedua itu sudah ada kecemasan. Nanti jangan-jangan anak saya yang kedua ini autis, ya gitu. Loh, kenapa punya pikiran kayak gitu? Nggak tahu Dok. Saya tidak tahu. Anak pertama kan nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa, sehat normal. Lalu kenapa kok berpikir seperti itu? Aku kepingin tahu. Nah itu saya nggak tahu. Parno banget gitu. Iya betul. Itu sudah bikin parno dan itu sudah bikin salah satu yang kecemasan. Belum ditambah mungkin sama emosi yang lama-lama itu juga bikin stres. Nggak tahu saya. Tapi untuk proses kehamilannya sendiri melahirkan itu juga maksudnya nggak ada masalah. Lahirnya normal? Nah, enggak, sesar. Oh, sesar. Keduanya sesar, yang pertama dan kedua sesar. Cuman yang kedua itu yang pada waktu Amira itu kepalanya sudah ada di jalan lahir, dia masuk lagi. Kan, mundur. Oke. Semuanya semuanya itu awalnya direncanakan normal, tapi di tengah jalan ternyata memang nggak bisa, akhirnya disesar. Oke. Tapi setelah itu nggak ada masalah. Jalannya juga cepat, perkembangan cuman dia nggak ngesot gitu aja. Dia nggak merangkak. Sebentar, Bu. Ya. Perkembangannya normal tiba-tiba ngesot sebentar. Ngesot itu umur berapa? Tiba-tiba ngesot sebentar. Semuanya sesuai dengan usianya waktu dia balik, angkat kepala, kemudian semuanya nggak ada masalah. Justru cepat dia umur 10 bulan sudah jalan. Itu fase merangkak sama fase merayap ada nggak? Seperti ngesot. Jadi seperti kakaknya sama persis. Jadi dia nggak merangkak seperti bayi itu. Ngesot itu nyeret gitu kan ya? Iya, kakinya yang belakang salah satu itu seperti diseret gitu. Itu aja. Jadi nggak bergantian maju mundur enggak, tapi cuma satu kaki di depan terus satunya ngikut di belakang gitu kan? Iya. Oke. Kita samakan kakaknya juga begitu. Dulu. Oke, kita samakan persepsi. Oke. Terus sudah ketemu ada gangguan motorik halus, motorik kasar. Motorik halus itu menulis tuh, menggambar, menulis yang keluar garis, yang tulisannya gajah-gajah itu motorik halus. Kalau motorik kasar itu nangkep bola nggak bisa gitu ya. Ada itu ketahuannya justru sudah besar, Dok. Oke. Waktu kecil usia setahun, 2 tahun tuh nggak kelihatan. Justru kemudian tahu saya ya sekitar umur sebelum 2 tahun itu
kalau dipanggil nggak noleh. Terus dia